Masa dia tak main waktu? Kalau itu aku dipanggil kan? Jawabannya apa? Apa sih? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah semua siswa hadir? Alhamdulillah. Baiklah, hari ini kita akan belajar mengenai surat lamaran pekerjaan. Silakan kalian lihat di proyektor, ya. Di situ ada beberapa hal yang akan kita pelajari. Yang pertama, coba bacakan, Jerry. Yang pertama, mengidentifikasi surat lamaran kerja. Oke, berikutnya Indah. Yang kedua, mengidentifikasi isi dan sistematika surat lamaran kerja. Berikutnya Miranda. Yang ketiga, mengidentifikasi bahasa dan kalimat efektif dalam surat lamaran kerja. Yang terakhir, Imam. Identifikasi lampiran surat lamaran kerja. Ya. Jadi itu adalah hal-hal yang akan kita pelajari pada hari ini. Slide berikutnya. Apakah kalian sudah pernah melihat orang melamar pekerjaan? Kira-kira apa yang dibawa orang pada saat hendak membuat melamar pekerjaan? Nah, itu selanjutnya silakan kalian lihat tampilan di layar LCD. Ini adalah gambaran mengenai sulitnya mencari pekerjaan dan membuat sebuah surat lamaran pekerjaan itu penting karena itu harus dibawa pada saat melamar pekerjaan. Ada yang sampai berpanas-panas ya, orang mengantri untuk melamar pekerjaan. Ada yang sampai begitu mengeluhnya karena sangat butuh dengan pekerjaan. Nah, dari gambar di depan itu terlihat bahwa seorang pemimpin perusahaan itu sangat banyak ya menerima surat lamaran pekerjaan. Dan biasanya yang dipilih itu hanya beberapa orang saja. Nah, jadi apakah membuat sebuah lamaran pekerjaan itu penting untuk dipelajari? Penting. Karena di masa depan kami akan menjadi para pencari kerja. Baiklah, untuk lebih memahami bagaimana cara membuat sebuah surat, ya, kita harus mengetahui struktur untuk membuat sebuah surat lamaran pekerjaan. Nah, sekarang silakan kalian berkelompok. Satu kelompok itu terdiri dari 6 atau 5 orang untuk mencari struktur surat lamaran pekerjaan. Silakan buka halaman 6 di buku cetak, ya. Itu ada contoh surat lamaran pekerjaan. Nah, berdasarkan contoh tersebut, ada yang bisa menjawab apa saja strukturnya? Ya, silakan Yandi. Itu yang pertama ada tanggal surat, kemudian perihal dan lampiran. Ya, bagus. Berikutnya apa lagi? Ya, Arif. Ada salam pembuka, kemudian isi, salam penutup, tanda tangan, dan nama penulis surat. Ya, benar. Bagaimana dengan bagian isi? Ada yang bisa menjawab? Saya Bun, Ya, Safirin. untuk bagian isi itu terbagi menjadi 3 bagian, yaitu paragraf pembuka, paragraf isi, dan paragraf penutup. Ya, tepat sekali. Itu adalah isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Nah, tadi kalian sudah tahu sistematika dan isi surat lamaran pekerjaan. Apakah ada yang sudah tentu kalian pahami? Bun, saya Bun. Ya Bu, saya belum memahami tentang lampiran, cara membuat isi bagian surat dan bahasa. Baiklah. Lampiran itu adalah hal-hal yang menunjukkan kualifikasi kalian. Jadi apakah kalian itu S1, S2, S3, lalu mampu berbahasa Inggris misalnya. Itu sangat penting untuk ditunjukkan.
Selain itu, ya, bahasa dan isi. Untuk bahasa dan isi itu juga penting untuk dipahami. Jadi silakan kalian identifikasi sesuai dengan contoh pada surat lamaran pekerjaan pada halaman 6. Harus apa saja ya harus ditulis pada bagian isi surat lamaran kerja? Betul juga kamu ya. Apa saja ya? Iya, identitasnya ya. Terus? Nah ini Tanggal pada surat. Bagaimana cara membuatnya ya? Tanggal, kita membuat surat tersebut dan jangan lupa untuk mencantumkan tempat atau kota kita membuat surat. Kalau menulis lampiran dan perihal saya paham, tapi untuk alamat surat saya masih sedikit bingung. Alamat tujuan ditulis sesuai dengan alamat pembuka lowongan pekerjaan. Ingat, tidak menggunakan kata dengan. Salah bun. Tanggal pada surat. Bagaimana cara membuatnya ya? Tanggal, kita membuat surat tersebut dan jangan lupa tempat atau kota kita membuat surat tersebut. Kalau menulis lampiran dan perihal saya paham, tapi untuk menulis alamat surat saya sedikit bingung. Alamat tujuan ditulis sesuai dengan alamat pembuka pada lowongan pekerjaan. Ingat, tidak menggunakan kata kepada, melainkan dengan yang terhormat. Oh iya, untuk bagian isi kan ada 3 bagian. Apa saja ya isinya? Yang pertama adalah paragraf pembuka. Isinya tentang dasar kita membuat surat lamaran pekerjaan. Misalnya kita tahu dari koran, majalah, ataupun internet. Juga ada identitas diri kita sebagai pelamar. Dan paragraf yang kedua, paragraf isi, yaitu tentang lowongan kerja yang ingin kita isi dan kualifikasi apa saja yang kita miliki. Paragraf penutup isinya tentang ucapan terima kasih dan pernyataan bersedia untuk diwawancara. Kualifikasi apa saja yang harus dirampilkan? Nah, kita harus melampirkan salinan ijazah. Nah, kalau sudah sarjana, kita juga harus melampirkan transkrip nilai. Jangan lupa kita melampirkan daftar riwayat hidup atau CV. Salinan KTP dan pas foto juga penting loh untuk dilampirkan. Yang pasti, kita harus membaca dengan jeli iklan lowongan kerja agar bisa melampirkan kualifikasi kita sesuai dengan syarat yang diminta. Oh ya, bagaimana dengan bahasa surat lamaran kerja? Bahasa surat lamaran kerja harus menarik, tetapi harus sesuai dengan bahasa Indonesia, kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Baiklah, waktu untuk berdiskusi selesai. Jadi silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Berikutnya kita akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Bagaimana hasil diskusi kalian? Sudah siap? Siap. Sudah menemukan struktur dan sistematikanya? Baiklah, kalau begitu Ibu persilakan kepada kelompok 4 untuk
mempresentasikan hasil diskusi yang telah kalian lakukan. Baik, Bu. Nah, untuk moderator ini akan dipimpin oleh Ahmad Sabiri. Silakan Sabiri. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, apa kabar untuk pagi hari ini? Alhamdulillah, sangat bersemangat ya. Baiklah, untuk pagi ini kita akan mendengarkan presentasi dari kelompok 4, yaitu Saudara Dani dan Miranda akan mengajukan tentang hasil diskusi mereka. Pada Saudara Dani dan juga Miranda, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami berdua akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami. Kepada Saudari Miranda, disilakan. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Dani yang telah mempersilahkan saya untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai surat lamaran pekerjaan. Pertama, struktur surat lamaran pekerjaan yaitu tempat dan tanggal surat, lampiran, perihal, alamat surat, salam pembuka, isi surat, dan ada lagi yaitu tanda tangan dan nama penulis surat. Bahasa surat yang digunakan harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, yaitu kalimat yang tidak rancu, ambigu, dan mubazir. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itu tadi penyampaian hasil diskusi dari kelompok 4. Selanjutnya sesi tanya jawab, atau ada yang ingin menanggapi silakan mengacungkan tangan. Oke, baiklah, silakan kepada Saudara Rusli untuk. Terima kasih kepada saudara moderator. Pertanyaan saya, bagaimana cara membuat lampiran? Terima kasih. Baiklah, langsung saja akan dijawab oleh Saudara Dani. Pada Dani, disilakan. Baiklah, untuk penulisan lampiran, kata lampiran tidak disingkat. Selain itu, tulis dengan angka atau huruf sesuai dengan jumlah lampiran. Iya benar, selain itu lampiran ditulis sesuai dengan kualifikasi yang kita miliki. Dan untuk menunjukkan bahwa kita memenuhi semua persyaratan yang ditentukan oleh perusahaan yang membuka lowongan pekerjaan tersebut. Baiklah, itu tadi jawaban dari kelompok 4. Kepada Saudara Rusli, apakah ada yang ingin ditanyakan atau menanggapi? Saya rasa tidak. Sekian presentasi yang disampaikan oleh kelompok 4 tentang materi membuat surat lamaran pekerjaan. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasil presentasi yang bagus. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa yang namanya surat lamaran pekerjaan itu memiliki 11 struktur, ya. Dan bahasanya harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sejauh ini apakah ada yang mau memberikan tanggapan? Ya, silakan Saudari Aditya. Jadi dengan memperhatikan bahasa dan struktur, surat lamaran yang kita buat akan mudah dipahami oleh perusahaan yang membuka lowongan pekerjaan. Ya, bagus sekali Adi. Jere, apakah ada yang mau menanggapi? Siap, tidak ada, Bu. Oh, tidak. Ya. Paham Jere? Paham. Bagaimana dengan Budi? Sudah mengerti. Baiklah, kalau begitu demikianlah untuk materi hari ini. Pertemuan berikutnya kita akan membuat sebuah surat lamaran pekerjaan. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi kalian ya. Pada pertemuan berikutnya nanti harus lebih semangat lagi daripada hari ini. Siap.